Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1847. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ini langsung bergegas maju. Hanya saja begitu mereka memasuki jangkauan formasi ruang angkasa, kekuatan ruang yang mengerikan langsung menyelimuti mereka. Tidak, sekelompok ahli kuat yang memasuki pilar ruang angkasa itu langsung berteriak dengan kesakitan. Di bawah kekuatan ruang angkasa yang mengerikan ini, tubuh mereka langsung runtuh dan kemudian jiwa mereka juga musnah, dengan cepat berubah menjadi abu dan menghilang. Tidak ada tulang yang tersisa. Sekelompok idiot, kata Molly. Dia menatap balik ke arah tim itu dengan ekspresi jijik. Molly tahu betul kekuatan ruang yang terkandung di dalam pilar dewa ruang angkasa itu sangatlah mengerikan. Bahkan dirinya tidak berani mendekat. Tidak heran jika sekelompok idiot ini masuk dengan gegabah. Mereka tentu saja mati. Orang yang dapat menahan niat membunuh dari formasi spesial ini setidaknya harus menjadi ahli teratas tingkat semi kaisar seperti Sura Dauju. Namun setelah melihat semakin banyak ahli kuat di depannya, wajah Molly menjadi jelek lagi. Kincen, bukankah dia baik-baik saja? Sialan, jangan bunuh diri di sini. Gumam Molly. Saat ini Molly marah. Dia bergegas keluar dengan gila dan boom. Dia penuh energi. Dan pada saat ini dua tim datang lagi. Mereka telah tiba. Tuanku, berhentilah dengan cepat. Salah satu tim kebetulan memiliki mata sebelumnya, dan ketika dia melihat serangga bermata 1000 dikepung, dia segera berteriak dengan cemas. Selanjutnya, ada puluhan master yang datang secara bersamaan dan langsung mengepung. Dan Molly dan yang lainnya mulai bekerja dengan keras. Awalnya setelah Molly membunuh seorang kultivator, dia mencoba melahap asal-usulnya. Akan tetapi sekarang Molly bahkan tidak punya waktu untuk melahap mereka. Kincen, berapa lama lagi? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Molly. Dia berkata dengan cemas. Dia meraung melalui transmisi suara. Saat ini di kolom ruang angkasa, Kincen melirik medan perang, matanya bergerak, dan saat berikutnya, dua sosok tiba-tiba dikirim keluar oleh Kincen, dan dia memasuki dasar laut mati. Sementara Kincen sendiri terus-menerus memurnikan dengan cepat. Dan pada saat ini, di langit yang jauh, aura yang menakutkan tiba-tiba menyerang. Aura ini membawa kekuatan kaisar yang tak ada habisnya, seperti lautan yang perkasa turun ke dunia dalam sekejap. Boom! Kekosongan mendidih dan seluruh dunia bergetar hebat. Sosok yang berisi napas batu tak berujung turun ke dunia. Kekuatan mengerikan menghilang begitu saja, dan semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka dan merasakannya dari kedalaman jiwa mereka yang berdebar tak berujung. Itu Kaisar Batu Kehancuran atau Kaisar Si Huang. Kaisar Si Huang telah tiba. Orang-orang yang mengepung Molly dan kelompoknya menjadi sangat gembira, dan kelopak mata Molly melonjak liar terkejut dalam hatinya. Tidak baik. Seberapa cepat kecepatan proyeksi Kaisar Si Huang? Dia adalah orang pertama yang tiba di tempat kejadian. Seketika tatapannya jatuh kepada Immortal Silau. Dalam sekejap dia berkata dengan dingin, Immortal Silau, mengapa kamu tidak berlutut ketika kamu melihat kaisar ini? Kata Kaisar Si Huang. Boom! Setelah mengatakan itu, teriakan gemuruh menyapu dengan pemaksaan yang tak berujung, menyebabkan banyak ahli kuat yang mengepung Immortal Silau dan kelompoknya mundur satu demi satu dengan tampak ketakutan. Kaisar Si Huang melihat mantan gurunya. Immortal Silau merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Namun pada saat ini jiwanya telah dikendalikan oleh Kincen, dan jejak dalam benaknya juga telah ditekan oleh kekuatan Kaisar Si Mei.
Jadi immortal Si Lau, napas Kaisar Agung, hanya membuatnya takut saja, akan tetapi tidak dapat mengubah pemikirannya. Kaisar Si Huang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus ketika dia melihat bahwa immortal Si Lau tidak bergerak di bawah tekanannya. Boom! Teriakan marah bergema seperti petir di langit biru. Matanya seperti cahaya ilahi menatap immortal Si Lau. Pupil matanya bersinar dan dia samar-samar melihat bahwa tampaknya ada kekuatan yang melindungi segala sesuatu di kedalaman lautan jiwa immortal Si Lau, termasuk jejak miliknya sendiri yang tidak dapat diinduksi olehnya. Pelarangan jiwa, siapa yang melakukannya? Kata Kaisar Si Huang. Dia terkejut ketika melihatnya. Ternyata tebakannya benar. Seseorang menutupi tandanya dan aura ini membawa kekuatan Kaisar. Namun, Kaisar mana yang menerobos laut mati? Pada saat ini, seorang master di bawah Hakim Raja Hantu tiba-tiba berkata dengan cemas, "Tuan Si Huang, jangan terburu-buru untuk berurusan dengan immortal Si Lau, karena seseorang sedang menyempurnakan pilar formasi dalam susunan ruang angkasa itu. Aku harap Tuan Si Huang akan bergegas dan menghadapinya, lalu menghentikan orang ini." Kata orang itu. Dia berkata dengan cemas dan berbicara dengan gegabah. Namun orang ini tidak perlu berbicara pada saat ini. Tatapan Kaisar Si Huang telah melihat pilar luar angkasa di kejauhan. Tatapannya seperti pedang tajam menembus kekosongan yang tak berujung dan langsung jatuh kepada pilar luar angkasa tersebut. Tentu saja tatapannya jatuh kepada Qin dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Orang ini, dia sedang menyempurnakan pilar luar angkasa dari formasi ruang telarang 9 meter. Bagaimana mungkin? Kata Kaisar Si Huang. Dia tampak ketakutan dan dengan matanya dia bisa melihat apa yang sedang dilakukan Qin dengan sekilas. Dia sebenarnya sedang menyempurnakan formasi ruang angkasa, dan yang membuatnya semakin kesal adalah bahwa Qin dikelilingi oleh rune ruang angkasa. Dan ruang antara formasi ruang angkasa di depannya itu semacam hubungan khusus yang telah terbentuk di antara mereka. Ini jelas berarti bahwa lawan telah mengendalikan banyak rune rahasia pada pilar dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemarahan di hati Kaisar Si Huang saat ini bahkan lebih besar daripada kemurkaan immortal Si Lau yang telah mengkhianatinya. Formasi luar angkasa telarang 9 meter itu disusun oleh 4 Kaisar Agung dunia bawah. Formasi itu dapat memblokir ahli teratas tingkat Kaisar. Bahkan jika dia ingin mengendalikan formasi ini dengan kekuatannya, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Jelas bahwa dia bukanlah seorang ahli Kaisar, namun tanpa diduga orang itu mampu menyempurnakan pola rahasia pada pilar formasi itu, dan itu telah melampaui imajinasinya. Itu aura di tubuhnya, aura ruang angkasa yang sangat menakutkan. Kekuatan macam apa ini? Kata Kaisar Si Huang. Dia menatap Qin dan melihat kekuatan aneh dari jantung ruang angkasa di tubuh Qin. Kekuatan ini benar-benar membuatnya merasa takut dan ngeri dalam hatinya. Harta karun ruang angkasa. Ini jelas merupakan harta karun ruang angkasa, dan setidaknya itu setingkat Kaisar. Hati Kaisar Si Huang terguncang hebat dan dia tidak peduli dengan hal-hal lain. Dengan gerakan di pikirannya, dia langsung berlari ke pilar luar angkasa tempat Qin berada, ingin mencoba menghentikannya. Hentikan dia. Pada saat ini sebuah suara dingin terdengar, dan itu adalah Master Serangga Bermata Seribu dan Immortal Si Lau. Keduanya tampaknya telah menduga bahwa Kaisar Si Huang akan bergerak seperti itu. Segera mereka terbang ke langit pertama kali dan mereka benar-benar menghalangi Kaisar Si Huang. Apakah kedua orang tua ini gila? Mata Molly membelalak. Ahli teratas lain yang hadir juga tercengang. Meskipun Immortal Si Lau dan Master Serangga Bermata Seribu kuat, namun mereka hanya berada di puncak transenden. Beraninya mereka menghentikan seorang ahli Kaisar seperti Kaisar Si Huang. Bukankah ini hanya mencari kematian? Dengan kekuatan Kaisar Si Huang, dia mungkin bisa meledakkan mereka berdua dengan satu pukulan. Kamu cari mati? Benar saja, ketika dia melihat dua orang berani menghentikannya, wajah Kaisar Si Huang menjadi muram, matanya dingin.
dan dengan suara keras energi batu di tubuhnya tiba-tiba meledak, sama sekali mengabaikan Immortal Silau dan Master Serangga Bermata Seribu, dan dia hendak membunuh kedua orang itu lalu bergegas pergi. Karena targetnya adalah Qin Chen dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan bersama Immortal Silau dan Master Serangga Bermata Seribu. Namun pada saat energi batu meletus di tubuhnya dan hendak menyapu Immortal Silau dan Master Serangga Seribu, lipat formasi, teriakan keras terdengar tiba-tiba dan boom. Dua sosok tiba-tiba bergegas keluar dari laut mati di bawah, dan begitu kedua sosok ini muncul, aura mengerikan dari tingkat semi kaisar menyapu dan kemudian Immortal Silau dan Master Serangga Bermata Seribu. Kedua sosok itu mengangkat tangan mereka pada saat yang bersamaan dan 4 harta karun berkabut langsung muncul di kehampaan. Boom! Begitu keempat harta karun ini muncul, semua orang yang hadir merasa berdebar-debar. Banyak ahli kuat yang hadir merasakan aura mengerikan menyapu mereka. Banyak orang langsung mendengus dan darah mengalir dari sudut mereka. Semua orang mendongak dengan ngeri setelah melihat keempat harta karun itu. Pupil mata mereka tiba-tiba menyusut dan berkata dengan ngeri, "Itu..." Di kehampaan 4 harta karun yang memancarkan aura semi kaisar melonjak. Itu adalah rantai, lonceng, pena, dan selembar kain. Itu berderak, rantai melonjak membentuk formasi yang luas. Pada saat yang sama, jam hantu berisolasi dan pena kematian menyeret keluar pena dalam tinta, bersama dengan kain hitam panjang dengan cepat menutupi seisi dunia ini. Boom! Serangkaian rune dalam muncul dalam tubuh keempat Immortal Silau dan dengan cepat melesat ke langit berubah menjadi formasi kuno, lalu memenjarakan Kaisar Si Huang di dalamnya. Di saat yang sama, serangkaian rantai hitam muncul dari kehampaan bergerak menuju Kaisar Si Huang dalam sekejap dan mengikatnya dalam formasi dalam sekejap. Apa? Kaisar Si Huang tampak terkejut. Dia menatap ke langit. Formasi kuno melonjak dan pada saat formasi terbentuk, dia merasakan tekanan yang kuat. Napas di tubuhnya ditekan dengan kuat dan dampak sebelumnya pada Immortal Silau juga hancur setelah mengenai formasi besar. Formasi macam apa ini? Bisakah ini menjebakku? Kaisar Si Huang melihat sekeliling dengan mata dingin, dan setelah melihat keempat harta karun itu, dia tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Dan ahli teratas lainnya di kejauhan juga telah sadar, dan ketika mereka melihat keempat harta karun itu, mereka semua tampak terkejut. Ini adalah kunci pengikat dewa dan lonceng kaisar hantu, dan juga pena dan kain kapan ini. Bukankah ini senjata tingkat kekaisaran teratas yang dimiliki oleh 4 kaisar agung dunia bawah? Ini semuanya harusnya tiruan, tapi bagaimana ini bisa muncul di sini? Melihat keempat harta karun itu, mata semua orang pun membelalak ngeri. Reputasi keempat harta karun ini di dunia bawah terlalu besar dan tidak sedikit orang yang mengetahuinya. Formasi besar yang berkembang saat ini juga sebenarnya telah menjebak Kaisar Si Huang di dalamnya. Ini jelas bukan tiruan sederhana, tetapi pemalsuan yang rumit dari 4 senjata kekaisaran teratas. Pada saat ini Kaisar Si Huang tiba-tiba melihat ke salah satu sosok itu dan berkata dengan ngeri, Kamu adalah leluhur hantu batu." Pada saat ini Kaisar Si Huang terkejut seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menatap salah satu dari 2 sosok itu dengan cahaya yang luar biasa di matanya. Karena salah satu dari mereka adalah bawahan yang dia kirim ke penjara laut mati waktu itu, yaitu leluhur hantu batu. Yang mana leluhur hantu batu dirinya kirim waktu zaman kuno. Laut mati muncul yang sangat misterius, dan untuk mengetahui kebenarannya, banyak kaisar dunia bawah telah mengirim bawahan-bawahan kepercayaan mereka ke laut mati, dan leluhur hantu batu waktu itu dikirim olehnya. Namun penjara laut mati sangat menakutkan. Selama ratusan juta tahun tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup. Pada awalnya banyak kaisar menunggu dengan sabar. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, banyak ahli kaisar secara bertahap putus asa. Dari sudut pandang mereka, orang-orang yang dikirim ke penjara laut mati saat itu mungkin sudah mati di dalamnya dan menghilang ke dalam sungai sejarah yang luas. Namun sekarang, leluhur hantu batu yang berada di bawah komandonya waktu itu tiba-tiba keluar dari penjara laut mati secara hidup-hidup
dan muncul di depannya lagi. Yang hal itu membuat Kaisar Si Huang bagaimana mungkin tidak terkejut. "Leluhur hantu batu, apakah kamu sudah keluar dari penjara laut mati?" kata Kaisar Si Huang. Dia menatap leluhur hantu batu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. "Ketika kamu melihat Kaisar ini, mengapa kamu tidak kembali kepadaku? Cepat ambil kembali harta karun itu dan beritahu Kaisar ini, ada apa di penjara laut mati itu?" "Apa?" Hatinya bergetar dan dia membuka mulutnya dengan penuh semangat. Dia punya firasat bahwa rahasia di penjara laut mati mungkin akhirnya akan terungkap. "Apa? Orang ini adalah leluhur hantu batu. Bukankah itu adalah ahli kuat di bawah komando Kaisar Si Huang di zaman kuno? Kemudian dia menghilang secara misterius dan hidup matinya tidak diketahui. Namun ternyata dia sebenarnya dikirim oleh Kaisar Si Huang untuk memasuki penjara laut mati. Di zaman kuno, aku pernah melihat leluhur hantu batu secara kebetulan dan penampilan ini benar-benar mirip dengannya. Yah, orang ini benar-benar keluar dari penjara laut mati secara hidup-hidup." Boom! Satu batu mengaduk 1000 ombak. Semua orang menatap kedua sosok itu. Di antara mereka beberapa pria kuat kuno mengingat dengan seksama dan tiba-tiba menunjukkan kengerian. Mereka berseru dan mereka mengenali leluhur hantu batu. Pada saat yang sama, mata seseorang tertuju pada sosok lain, mengerutkan kening sambil berpikir, dan kemudian tiba-tiba pupil matanya menyusut, jelas mengenali identitas orang lainnya. Serangga pemakan jiwa, ternyata itu dia. Di bawah komando Kaisar Serangga Netherworm di zaman kuno, serangga pemakan jiwa menghilang secara misterius bersama dengan leluhur bantu waktu itu. Dan sekarang tampaknya dia seharusnya juga memasuki penjara laut mati bersama dengan leluhur batu tanpa diduga bertahun-tahun telah berlalu. Dan mereka telah menembus ranah semi Kaisar. Serangkaian diskusi terdengar dan hati semua orang terguncang hebat. Jantung mereka berdebar kencang karena ketakutan. Ahli kuat yang memasuki penjara laut mati muncul dengan aneh saat ini dan langsung mengkhianati tuan yang mengirimnya. Adegan aneh seperti itu membuat semua orang merasa merinding tanpa bisa dijelaskan. Saya khawatir sesuatu yang besar akan segera terjadi pada laut mati.